Kelahiran dan silsilah Dajjal. Dajjal berasal dari negeri Samirah, Palestina, dan berasal dari silsilah keturunan yang cukup aneh untuk dibahas karena garis keturunan ke atasnya sangat jauh menyimpang dari jalan kebenaran, karena dihasilkan dari proses di luar kewajaran. Ayahnya berasal dari hubungan adik kakak atau incest, serta ibunya berasal dari hubungan adik kakak atau incest. Kemudian kelahiran Dajjal adalah hasil hubungan sewaktu ibunya sedang mengalami menstruasi atau haid. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hubungan sewaktu ibunya sedang haid tersebut tidak menghalangi proses pembuahan. Dajjal dilahirkan ketika ayah ibunya lama menunggu kehadiran sang anak selama 30 tahun. Maka lahirlah Dajjal. Keluarga Dajjal ini merupakan para penyembah berhala. Mulai dari nenek moyangnya seperti kakek, ayah dan ibunya, semuanya merupakan para penyembah berhala. Nama Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisahnya banyak disebutkan dalam hadis. Seperti tentang tanda-tanda kemunculan dan fitnah yang akan ditimbulkannya. Sejak usia bayi sampai 5 tahun, Dajjal ini tidak menyusu kepada ibunya, karena selama itu keadaannya hanya tidur. Akibat air susu ibunya tidak disusukan kepada Dajjal ini, maka ibunya terkena kanker payudara dan akhirnya ibunya meninggal dunia. Menginjak usia 5 tahun, Dajjal mulai terbangun dan pada suatu malam ia merangkak menuju ke sebuah patung besar tempat pemujaan kerajaan. Ketika ia mendekati patung yang terbesar tersebut, ia diam di sana di pangkuan patung tersebut. Tak lama setelah itu, diadakan hari pemujaan terhadap patung tersebut dan dihadiri oleh kalangan kerajaan dan rakyatnya. Ketika acara pemujaan digelar, sang raja mencium bau tak sedap. Dan ketika dilihat, ternyata bayi Dajjal tersebut buang air besar dan kecil di atas patung tersebut. Akhirnya sang raja marah dan menghukum ayahnya karena ayahnya tidak membuktikan bahwa bayi Dajjal tersebut tidak sengaja ada di patung tersebut. Pada akhirnya sang ayah dibunuh oleh sang raja karena tidak bisa membuktikan kalau Dajjal bayi ini tidak bersalah. Kebetulan ayah Dajjal ini merupakan seorang tokoh paganis di kerajaan tersebut. Karena kedurhakaan kaum Samirah yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesembahan lain, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum kaum tersebut dan menghancurkannya tak tersisa kecuali Dajjal bayi ini. Diselamatkan oleh malaikat dan ditempatkan di sebuah pulau dekat Yaman, dan sekarang pulau ini dinamakan sebagai Pulau Socotra. Sejak usia 5 tahun sampai 100 tahun, Dajjal tinggal di pulau tersebut dan tidak ada pekerjaan lain kecuali makan dan tidur. Dan ia hanya ditemani seekor binatang berbulu yang tidak jelas di mana mukanya, dan binatang ini diberi nama Al-Jassasah. Binatang Jassasah ini dapat berbicara, sebagaimana yang diketahui atas kisah pertemuannya dengan Tamim Ad-Dari dan awak kapalnya yang pernah terdampar akibat badai di sebuah pulau di Laut Yaman. Selama Samiri Dajjal tinggal di pulau tersebut, ia diajarkan tentang ketauhidan oleh malaikat yang mengajarkan kepadanya dengan panel-panel tentang ajaran ketauhidan. Maka tidak heran kalau dia mengetahui tentang Nabi Muhammad SAW, karena sudah diberitahu sebelumnya oleh malaikat yang mengajarkannya. Untuk mengetahui keyakinan Samiri Dajjal ini, maka binatang Al-Jassasah ini pernah bertanya kepadanya 3 kali kepada Samiri Dajjal, agar dia mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah ditanya ketiga kalinya, Samiri Dajjal malah mengingkari semua apa yang telah diajarkan malaikat tersebut padanya. Malahan ia berani menyebut dirinya sebagai Tuhan. Maka atas kejadian tersebut, binatang Al-Jassasah lalu pergi meninggalkan menjauh dari Samiri Dajjal ini dengan menjerit sampai memekakkan telinga Samiri. Dan ia menyebut Samiri sebagai sebutan Ad-Dajjal atau pembohong. Sejak saat itulah Samiri ini digelari dengan sebutan Dajjal, yakni pembohong.